Miko, itu tadi suara-suara dari rakyat ya, antara percaya, nggak percaya, tegas, tapi ya khawatir gitu. Nah, Komisi Yudisial itu apa sih yang diawasi ketika memantau persidangan, yang diawasi apa sih sebetulnya? Pertama, ini yang perlu dipahami dulu ya Mas Budiman, bahwa kita tidak masuk dalam area apakah hakim harus menjatuhkan vonis tertentu gitu Ya, pertama ya. itu Kedua, domain kita tidak masuk kekuasaan dalam kehakiman. peringannya hukuman. Ya, Yang kita masuk adalah dalam konteks menjaga kemandirian hakim. oke. Nah, kemandirian hakim itulah sebagai alas untuk kemudian hakim bebas kan dalam memutus. Berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bahan-bahan pembuktian dan berdasarkan hukum kan. Nah, pada akhirnya memberikan keadilan bagi terutama bagi keluarga korban gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam beberapa indikator lah ya. Dalam beberapa indikator. Pertama kan indikator kalau menggunakan bahasa Mas Budiman, indikator depan ya. Bagaimana hakim mempunyai otoritas dalam persidangan. Yang mengendalikan persidangan ya kan. Jawab jawab antara beberapa pihak, kemudian mengatur bagaimana ritme pertanyaan kepada saksi begitu ya. Nah, itu kan salah satu ciri indikatornya. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan oleh Komisi Yudisial itu mengirimkan tim-tim yang tidak tampak. Oh, ada tim tidak yang tampak. tidak tampak ini yang kemudian ya memang kita tidak tahu dia di mana dan apakah sedang memantau atau tidak memantau begitu ya. Nah, ini kita lihat gerak-gerik dari hakim ya. Apakah kemudian ada tidak hanya dalam konteks ada main mata bahasa Kompas, tapi juga apakah ada intimidasi misalnya. Intimidasi. Nah, itu kan juga Sejauh penting ini untuk ada lihat. Sampai sejauh ini kita tidak Aman melihat ya? hal itu. Tapi Awalnya untuk kita hakim, kalau jaksa ada yang ngamatin nggak? kalau jaksa tentu ada komisi kejaksaan ya. Oh, Komisi Yudisial nggak ngamatin Tidak itu ya? mengawasi jaksa. Nah, awalnya memang ada jujur saja ada ini ya, ada cara berpikir melihat bahwa ini bakal banyak tekanan massa begitu ya, baik dari semua pihak lah. Karena ini kan juga cerita-cerita sebelum masuk ke persidangan itu kan begitu marak dan Ya. kita tadi Bang Oto menyampaikan bahwa kita memang dalam kerangka ketidakpercayaan, tidak hanya pada kasus ini kan, tapi juga pada sistem hukum kan, pada akhirnya gitu. Ya. Nah, tapi kemudian ketika kita hadir di pengadilan, kemudian kita melihat dan memantau begitu, tampaknya hakim sampai hari ini memang masih pegang otoritas ya dalam menyelenggarakan persidangan gitu. Oke. Kembali ke Bung Martin.